Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Mugi Zainal senang sekali hadir kembali kita bersama di Jelang Iftar TVRI. Dan Masya Allah, semoga di Ramadan ini kita semakin istiqomah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan, karena di bulan ini adalah bulan yang spesial. Berlimpahnya amal-amal kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai dakwah adalah tugas yang sangat mulia. Dan dakwah tidak hanya pada gelar ustadz atau ustazah saja. Siapapun yang bisa menyampaikan kebaikan, itu adalah dakwah. Dan benarkah dakwah di zaman sekarang ini lebih sulit kita lakukan daripada zaman Rasulullah? Nah, untuk itu kita akan membahas tema di Jelang Iftar kali ini adalah dakwah dan tantangannya. Dan pemirsa, Masya Allah, sudah hadir juga bersama saya dua narasumber yang akan membahas tema ini. Kita berkenalan langsung dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Had, S.Hum MMGT. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sehat selalu, Masya Allah ya. Ya, beliau Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Jakarta Global University. Dan juga narasumber kita yang kedua, Masya Allah, Ustadz Yufiter Yanci, SPDI, MPDI, ME. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua hari ini santai ya Ustadz ya, tapi serius membahas tentang dakwah dan tantangannya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat semua ya, insya Allah. Dan pemirsa, beliau masih aktif sebagai dosen program studi manajemen Jakarta Global University. Nah pemirsa, kita akan membahas semua nantinya tentang dakwah dan tantangannya. Tapi kita akan saksikan itu setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Bagaimana dakwah dan tantangannya di era zaman now? Ya, kita bahas langsung ya, udah nggak sabar nih berdiskusi dengan dua narasumber kita kali ini pemirsa. Yang pertama, saya langsung bertanya dulu nih, diskusi bersama Ustadz Ali Ridho. Ya, gini Ustadz, sebelum kita membahas panjang lebar tentang tantangan dakwah, kita ingin tahu dulu nih makna dakwah dan tujuan dakwah. Ya, silakan Ustadz. Oke. Untuk dakwah sendiri kalau kita lihat dari segi bahasa kan artinya itu dai, yaitu mengajak gitu ya. Mengajak kepada sesuatu yang baik gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Mengajak kepada sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk gitu. Pada dasarnya dakwah itu mencakup seluruh aspek gitu ya. Di antaranya aspek kehidupan, bekerja, kemudian mengajar dan lain sebagainya, itu merupakan cara kita berdakwah. Kemudian kalau kita melihat dari tujuan dari dakwah itu sendiri adalah untuk membentuk diri seseorang atau suatu kelompok menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Itu tujuan dari dakwah itu sendiri. Tujuan dari dakwah otomatis kan mereka memang yang membutuhkan dakwah itu, mereka yang memang membutuhkan informasi itu lebih enak ya masuknya gitu ya Ustadz ya. Dibanding tantangannya kalau misalnya mereka belum siap menerima nih, ya kan? Ya, oke. Nah Ustadz Yufiter ya, nah metode dakwah zaman sekarang dengan zaman Rasulullah ada nggak perbedaannya ini? Nah kalau di zaman Rasulullah dulu bagaimana nih metode dakwahnya nih? Ya silakan Ustadz. Baik Bu Mugi, terima kasih. Permisi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui metode dakwah zaman Rasulullah SAW, beliau menggunakan beberapa metode. Kalau yang pertama kali kita kenal adalah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian selanjutnya di surat dan ayat yang selanjutnya adalah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kebaikan, untuk berdakwah, tapi metode yang pertama adalah cara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena jumlah orang muslim ketika itu, yaitu Rasulullah dan para sahabat, belum memungkinkan untuk menyebarkan dakwah ini secara terang-menerang. Makanya beliau berdakwah, terutama berdakwah kepada keluarganya sendiri, yaitu istrinya Khadijah bin Khalid, kemudian ada sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Harithah, kemudian sahabatnya yang selalu menemani beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di tangan Abu Bakar banyaklah beberapa sahabat yang ikut dan mempercayai masuk agama Islam ini, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Inilah metode pertama kali berdakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi sebelum jumlah sahabat dan para orang-orang muslim ketika itu banyak. Iya. Jadi kalau zaman Rasulullah itu banyak secara sembunyi-sembunyi dan juga antar terdekat dulu ya, Baik. Ustadz ya. Iya. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana nih Ustadz Ali? Kalau zaman sekarang sih lebih ke pendekatan sosial ya. Contohnya kan pendekatan seperti media sosial, kemudian pendekatan-pendekatan pembelajaran terkait lebih dekat lagi dari segi digital gitu. Digital. Jadi sekarang ini memang banyak menggunakan media sosial yang lebih cepat juga ya nyampenya ke semua penjuru ya, Masya Allah. Jadi kita juga harus pintar-pintar menggunakan itu ya Ustadz ya. Iya. Iya. Dan untuk Ustadz Ali sendiri, nah tantangan berdakwah di zaman Rasulullah sama tantangan berdakwah di zaman sekarang ini di era now, ini jelas sekali atau apakah ada ataukah tidak ini Ustadz? Untuk tantangan dalam berdakwah, Ustadz Ali, silakan. Untuk tantangan dalam berdakwah sendiri di zaman sekarang ini kita lebih mengedepankan konsep toleransi, kemudian akhlak gitu ya, kesabaran. Karena dengan itu kita bisa menjalani kehidupan ini berdakwah dengan baik gitu ya. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, itu juga termasuk. Kemudian wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la yanfaddu min haulik. Katanya di dalam Quran ini artinya Rasulullah itu diberikan kelembutan hati itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan atau kemurahan hati, kesabaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu latihan yang banyak begitu. Dan ini perlu sekali di Indonesia terutama. Iya. Kalau berdakwah untuk orang yang siap menerima itu memang mudah banget ya, Ustadz ya. Nah kalau kita di keluarga aja nih berdakwah atau menasehati mulai dari keluarga ya, dari anak, istri, suami, seperti itu kan, pasti kita juga punya cara-cara yang tepat ya untuk itu. Nah Ustadz Yupiter, bagaimana sih Ustadz kalau cara-cara metode nih, ya kan? Jadi menghadapi golongan ini harus seperti ini, yang ini seperti ini. Pasti kan ada metode-metodenya juga ya, yang pasti yang gampang dan mereka bisa terima gitu. Nah itu bagaimana nih Ustadz Yupiter? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat yang pertama kali tadi, metode dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau melanjutkan dengan cara terangan. Nah, ketika berdakwah dengan keluarga adalah keluarga merupakan keluarga inti atau kerabat kita. Ya, salah satunya kita selama ini sudah menampakkan akhlak yang baik sebagaimana disampaikan oleh
Ustadz Ali Ridho tadi, ketika Iya. kita memiliki ahlak, qudwah, uswah hasanah yang tampak sehari-hari, insya Allah keluarga kita akan mendukung. Walaupun siogianya tugas kita hanya menyampaikan, ketika risalah dakwah ini disampaikan, orang lain menerima atau tidak itu bukan urusan kita lagi, Iya, itu iya. urusan Allah Sudah dan sama orangnya Allah tadi. ya. Betul-betul sekali. Kalau kita lihat ya Rasulullah dengan amannya sendiri yang selama ini mendukung. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat dan surah An-Naml 125 ini menjelaskan kepada kita metode dakwah yang pertama adalah ya kita mengajak kepada mereka dengan hikmah. Maksud hikmah adalah kita memiliki kepribadian yang baik, memiliki wawasan keislaman yang baik, memiliki pemahaman Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya dengan baik sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar sasaran dengan tujuannya. Begitu juga dengan mau'izah hasanah adalah memiliki akhlak yang baik tadi. Masya Allah. Rasulullah menampakkan dan menjelaskan kepada kita tugas beliau diutus di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang selanjutnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berkomunikasi, berdebat atau memberikan sesuatu dengan cara yang baik sehingga tidak merendahkan dan meremehkan orang lain. Iya, Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya Baik, Ustaz insya ya. Yang pasti pemirsa Masya Allah ya. Kita mengupas tema dakwah dan tantangannya. Ini Masya Allah luar biasa banget. Dan untuk itu pemirsa, jangan pernah ganti channelnya, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Dakwah dan tantangannya, tema Jelang Iftar kita kali ini pemirsa. Ya, kita kembali lagi bersama Ustadz Ali Ridho dan juga Ustadz Yupiter Yanci. Ya, Ustadz Yupiter tadi kan membahas tentang metode dakwah yang efektif ya di masyarakat saat ini ya. Nah, ini memang harus pinter-pinter melihat juga. Pertama juga kan takutnya halayak ini siap nggak nerima materi ini gitu ya. Nah, bisa lanjut kembali Ustadz tentang bagaimana metode yang efektif untuk kita menyampaikan berdakwah. Silakan. Baik Bu Mugi, terima kasih. Pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, metode dakwah saat ini adalah ya kita harus melihat suasana kondisi saat ini. Ketika metode dakwah ini disampaikan dengan sasarannya, dengan tujuannya, sesuai kapasitas yang kita miliki, maka insya Allah dakwah itu mudah diterima oleh orang-orang sekeliling kita. Begitu juga kalau misalnya seorang dai, dia berlaku sombong dan dia menganggap dirinya lebih sempurna, lebih baik daripada orang-orang sekelilingnya, tentu dakwah itu ya sangat sulit diterima oleh orang lain. Tugas kita sekali lagi hanya menyampaikan. Ketika dakwah ini disampaikan dengan baik, terkadang yang baik pun masih ada orang yang menentang dakwah yang kita sampaikannya. Oleh karena itu kita memperbaiki, memuhasabah diri kita masing-masing, kemudian kita sampaikan dengan ikhlas kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, dakwah ini diterima oleh mereka. Iya. Nah, untuk Ustadz Ali Ridho sendiri bagaimana? Selama ini kalau misalnya berdakwah gitu, atau mungkin lagi mengajar seperti itu, ya metode-metode apa yang Ustadz rasakan efektif untuk dilakukan? Silakan Ustadz. Untuk metode mungkin kita lebih ke pendekatan personal juga salah satunya di antaranya kan. Karena memang melihat sasaran untuk dakwah kita perlu pendekatan secara personal juga gitu kan. Kalau kita lihat dari segi psikologi juga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yupiter gitu ya, perlu adanya sikap-sikap baik lah, diantaranya ya tersenyum, memberikan dakwah dengan cara yang baik gitu kan. Tabassam li ahika shadaqah kan ya, tersenyum kepada saudara kita adalah sedekah gitu. Iya. Lalu bagaimana cara kita sendiri nih selaku pendakwah ya, pasti kan harus mengimplementasikan apa yang kita ucap itu kan dalam kehidupan. Nah, bagaimana untuk menyelaraskan antara apa yang kita ucap dengan apa yang kita lakukan, Ustaz? Oke, untuk menyelaraskan apa yang kita ucap dan apa yang kita lakukan, itu perbuat, itu melatih diri kita gitu ya, untuk berbuat baik gitu ya. Karena dakwah itu kan perlu adanya
keinginan dulu, niat gitu kan. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu ya tergantung pada niatnya gitu. Niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencapai itu. Iya. Apabila kita niatnya yang lain, maka ya tercapainya kepada niat-niat yang lain gitu kan. Pertama niat, kemudian cara mengimplementasikannya di aspek kehidupan ya melatih diri. Itu sih mungkin. Iya. Dan saling sering mengintrospeksi diri juga bagus juga ya Ustaz. Muhasabah, betul. Ya, muhasabah diri. Nah, untuk Ustadz Yufiter sendiri, Ustadz Yufiter, saat ini kan media sosial itu udah begitu ada di mana-mana dengan mudah, dengan gampangnya ya. Dan bahkan hampir setiap orang itu pasti pegang HP, pasti pegang gadget dia ya, dan bisa memantau semuanya. Betul. Nah, bagaimana menyikapi hal ini untuk kita berdakwah melalui era teknologi yang maju saat ini, Ustadz Yufiter? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat metode dakwah saat ini, ya nggak bisa kita pungkiri karena teknologi sangat pesat, cepat sekali berkembang. Betul Inilah sekali. salah satu tantangan berdakwah. Betul. Nah, oleh karena itu seorang muslim yang sejati ketika dia mendapatkan materi-materi baik itu dari media sosial, media elektronik, media cetak, dia akan tabayun. Dia akan lihat siapa yang menyampaikan dakwah ini. Ketika dakwah ini disampaikan dengan orang baik, orang yang alim, orang yang memang memiliki kapasitas dalam ilmunya, dia akan mengambil materi, dia akan menyimak dan mengambil intisari apa yang disampaikan. Sebaliknya, ketika yang menyampaikan ini ternyata ada orang yang dalam tanda kutip ingin melemahkan agama Islam, seorang muslim sejati dia akan berhati-hati. Dia akan tabayun apa sih yang disampaikan ini benar tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kita bagi pemirsa, ketika melihat ini, ya, ada nanti orang ingin melemahkan agama ini, dia akan mengambil kutipan-kutipan saja tanpa melihat video yang sempurna, yang lengkap dari awal sampai akhir, sehingga ini bisa merusak ya pemahaman orang-orang yang mendengar, bahkan dia akan memprovokasi orang-orang lain. Oleh karena itu kita memang harus berhati-hati. Agama menjelaskan kepada kita inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika mendengar sesuatu berita, materi, kita harus lihat dulu benar tidak. Kalau ini kita sampaikan dengan tidak benar, maka itu akan menjadi bumerang kita dan itu akan menjadi nanti merusak diri kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Nah, iya, betul sekali. Baik, Jadi intinya memang harus pinter-pinter menyaring itu betul. juga ya Ustadznya. Nah, kalau untuk Ustadz Ali Ridho sendiri nih, pasti kan bukan hanya media sosial ya. Ada buku, buletin, seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi itu semua, Ustadz? Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yufiter ya, kita harus punya dasar-dasar ilmu agama juga diantaranya. Karena memang media sosial ini, buletin dan lain sebagainya itu punya berita-berita yang mungkin bisa mengubah kita. Kalau kita lihat dari segi sosial, pastinya manusia itu dapat berubah sesuai ruang lingkup yang ada gitu ya. Maka dari itu perlu adanya beberapa aspek, diantaranya yang pertama ilmu gitu. Ilmu itu diperlukan dalam berdakwah, ilmu. Kemudian amal, diamalkan. Ilmu yang kita ambil, kita cerna, itu kita amalkan. Kemudian waro, yaitu kehati-hatian. Kemudian ada khauf, rasa takut. Kemudian pada akhirnya kita akan melakukan segala sesuatu atas dasar ikhlas. Masya Allah. Jadi kita harus pintar menyaring. Semua kemajuan pasti ada plus minus juga, ada positif dan negatifnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dalam segi yang positifnya, Ustadz ya. Dan pemirsa, Masya Allah, jangan kemana-mana ya. Kita jeda dulu dan kami kembali lagi di Jelang Iftar setelah yang satu ini. Ya, dakwah dan tantangannya bersama Ustadz Yufiter dan juga Ustadz Ali Ridho. Ya, ini Masya Allah kalau mau bahas dakwah dan tantangannya memang ujiannya juga ada ya Ustadz ya. Tapi mudah-mudahan ini jalan dari Allah ya. Semakin besar tantangan, semakin besar juga amalan ya. Amin. Ya, untuk Ustadz Ali Ridho ya sendiri ya. Nah, dalam Al-Quran dan Al-Hadis kan pasti ada anjuran untuk berdakwah. Nah, seperti apa itu Ustadz? Silakan. Mungkin saya akan menyampaikan di sini di hadis ya, yang Muslim di nomor 49 ya, yang berbunyi
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita harus lawan gitu. Kita harus hentikan dengan kekuasaan, dengan tangan kita gitu. Kalau kamu tidak bisa, maka dengan lisan. Kalau kamu tidak bisa juga, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Maka itu adalah selemah-lemahnya keimanan gitu. Jadi tantangan berdakwah di sini yaitu untuk melawan kemungkaran itu memang sulit gitu. Bahkan disampaikan di dalam hadis bahwa masih beruntung kita punya hati yang melawan gitu tentang kemungkaran itu, karena memang kemungkaran ini dikemas dengan baik sedemikian rupa dan indah gitu. Jadi orang-orang kadang tergelincir di sana. Tertipu daya. Tertipu daya. Ya, mudah-mudahan kita selalu berhati-hati ya, Ustadz ya, dan selalu berdoa sama Allah. Baik. Nah, untuk Ustadz Yupiter sendiri kan otomatis ada yang dinamakan istiqomah dalam berdakwah. Nah, ini maksudnya seperti apa tuh, Ustadz? Baik, istiqomah dalam berdakwah adalah dia komitmen, ya dia meyakini apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kebaikan. Ketika kita memiliki komitmen yang baik, maka kita akan fokus dengan tujuan kita. Kita tidak melihat ke kanan ke kiri, dan tujuan kita jelas untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat cerita Rasulullah SAW menampakkan komitmen luar biasa di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang Muslim ketika itu beliau ditawari, ya Rasulullah, kalau menginginkan harta maka harta kami kumpulkan, kami berikan. Ya Rasulullah, kalau mau perempuan cantik kami kumpulkan menjadi milikmu. Ya mereka tidak mengatakan Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu menginginkan kekuasaan, hari ini juga kamu menjadi raja. Kemudian mereka menawari semuanya itu ditolak oleh Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan, kalau begitu bagaimana hari ini kami menyembah agamamu dan besok kamu dan umatmu menyembah agama kami, yaitu Lata, Uzza, Manat, atau menyembah berhala. Kemudian inilah asbabun nuzul lakum dinukum waliyadin. Ini sebuah komitmen keistiqomahan yang Allah berikan sampaikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan terakhir Rasulullah ketika menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib, beliau bersumpah, ya ammi law wada'u samsa biyamini wal qamaru fil yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, maka sebuah komitmen untuk menyampaikan risalah dakwah ini tidak dihentikan oleh beliau sampai memang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz Yupiter dan Ustadz juga Ali Ridho pengen banget nih kita ngobrol panjang nih ya, tapi waktu jua nih misalnya kita ya. Nah, di sesi akhir ini ada yang ingin disampaikan dan disimpulkan, silakan Ustadz Ali Ridho. Oke, kalau kita melihat dari segi dakwah ya, mungkin biar lebih lebih enak gitu, saya bilangnya dakwah itu sebenarnya jalan cinta gitu ya. Kenapa jalan cinta? Karena dakwah itu adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang kita cintai gitu. Dan kita yakini itu. Di dalamnya ada keikhlasan, ada keridhoan, ada kesucian. Nah, itu. Maka dari itu ya kuatkanlah dakwah sebagai jalan cinta kita gitu. Masya Allah. Ustadz Yupiter, silakan. Baik, sebagaimana kita ketahui tugas kita adalah menyampaikan dakwah ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu adalah tugas kita. Nah, dakwah ini kalau kita sampaikan tidak ada tantangannya, mungkin boleh jadi metode dakwah kita salah. Tapi ketika dakwah ini kita menghadapi tantangan ke depannya, baik di zaman dahulu, zaman Rasulullah, maupun saat ini, zaman modern ini dengan luar biasa perkembangan teknologi ini, pasti ada tantangan dakwah tersebut. Oleh karena itu, kita bagaimana sikap kita menyikapi itu semua dengan bijak, dengan baik. Mudah-mudahan tidak kita tersampaikan dengan baik juga. Masya Allah. Terima kasih banyak baik, ya sama-sama, Ustadz Yupiter, dan juga terima kasih banyak untuk Ustadz Ali Ridho. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat ya, dan untuk pemirsa, Masya Allah ya, yang pasti dakwah dan tantangannya dalam hidup itu pasti selalu ada tantangan. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari segala apa yang ada. Insya Allah selamatlah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Mugi Zainal beserta kru mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.